Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi bersama saya Laura dan Mas J. Ya, jadi kali ini saya berada di base camp karena ini hari ulang tahunnya Mas Re. Ya, jadi gini teman-teman, ulang tahun Mas Re itu bertepatan dengan malam latihan pada malam hari ini. Jadi saya sebenarnya ini sedang latih dan masih lagi latihan di sana beserta tim juga lagi pada ngelatih. Tadi Laura datang, ya udah saya sambut ke sini dulu ke base camp. Akhirnya ya nanti setiap pas pada waktu surprise kita akan ke sana lagi. Oke. Ngomong-ngomong masalah misteri, kita sedang digemparkan oleh berita di mana artis muda Indonesia sudah, mungkin ya kalau rakyat Indonesia 80% semua tahu siapa beliau, dan dia adalah Vanessa Angel beserta suaminya mengalami kecelakaan yang tidak diduga. Jadi di dalam menjelang ajal manusia itu sebenarnya sudah diberi tanda-tanda semua, tergantung amal manusia itu baik atau buruknya. Kalau baik ya pasti dia akan peka bahwa dia akan meninggal, dia akan tahu itu udah diberi tanda dari mungkin 40 hari 30 hari sebelum meninggal, itu udah diberi tanda-tanda dari mungkin bisikan atau bagian tubuh mana yang terasa dingin tuh saya juga lupa. Di antara kepala atau badan itu terasa dingin aja. Itu kalau orang nggak peka ya rasanya paling panas biasa, mau sakit gitu. Mau meriang gitu ya. Mau meriang. Semua orang tuh pasti diberi tanda, diberitahu, dan secara tidak langsung almarhumah Vanessa Angel itu memberikan sebuah kode-kode di mana yang kita tahu itu setelah kejadian. Iya. Seperti sudah banyak podcast yang memanggil beliau, katanya si Mbak Vanessa Angel itu memberi pertanyaan kepada suaminya, gimana kalau hari ini hari terakhirku, kamu mau ngapain? Jawab suaminya, mati. Itu adalah sebuah tanda di mana mereka berdua akan mati secara bersama. Tapi semua itu akan terbongkar atau semua itu akan sadar bahwa itu adalah memang sebuah tanda. Hari terakhirnya ya. Cuman waktu itu pada podcast itu lama sebelum kejadian ini. Itu juga udah sempat nonton. Terus dari peramal Mbak Yu itu saya juga sempat kenal juga oleh Mbak Yu. Dia meramalkan bahwa di tahun 2021 ada artis di mana namanya itu ada huruf S-nya. Inisial S ya. Wah, itu kan banyak, ada Syahrini, ada Joshua, ada banyak lah. Tapi ternyata yang kena adalah Vanessa. Terus di mana ada salah satu ungkapan dari almarhumah Vanessa untuk anaknya yang namanya Gala. Dia mengungkapkan, mudah-mudahan kamu melihat ini, ibu masih ada di dunia ini. Itu sebenarnya sebuah tanda. Sebentar lagi ibunya bahkan bakal tiada. Tapi pada waktu itu nggak ada yang tahu kalau ajal Mbak Vanessa itu sebenarnya sudah dekat. Terus di terakhir itu beliau sempat membuat story Instagram di mana dia memberi pertanyaan kepada semua followersnya, semua penggemarnya, semua orang yang kenal dengan dia, apalagi terutama yang menggunakan Instagram yang melihat story dia. Itu ada tulisan di mana, siapa yang tahu aku mau kemana. Story terakhirnya itu ya. Coba tebak aku mau kemana, dengan emot melet itu. Coba tebak aku mau kemana. Semua orang paling yang nebaknya mau liburan, mau kemana, mau suatu tempat gitu. Iya, ternyata jawabannya ya itu tadi. Bukan Mbak Vanessa yang menjawab, Tuhan, tapi Gusti Allah memberi jawaban itu. Itu kejadiannya di tol mana? Arah Surabaya ya. Oh, Surabaya ya. Apa namanya? Nggak tahu juga. Jombang.
Tol Jombang ya. Jombang. Jombang. Mm-mm. Dan di kendaraan Mbak Vanessa itu waktu saya melihat foto juga ada kejanggalan di sana. Mengapa di tragedi itu hanya Mbak Vanessa dan sang suami? Iya. Kalau dilihat dari kejadian, ditelisik dari barang-barang bukti yang ada di sana sampai hancurnya mobil itu, harusnya ya bukan mendoakan ya, Bukan yang mendoakan. itu sebuah mukjizat yang luar biasa loh untuk anaknya, baby sisternya, supirnya. Supir. Mereka mengalami selamat. luka-luka ringan, bisa dibilang hanya ringan loh. Ringan. Dengan keadaan mobil seperti itu Udah tuh, ringsek parah. keadaan mobil seperti itu harusnya kemungkinan 80% semua tidak terselamatkan. Apalagi sopir berada di depan, itu harusnya terjepit dan mengalami benturan yang sangat keras di sana. Tapi semua mukjizat, emang takdir Allah itu tidak ada yang bisa melawan. Dan bahkan orang yang benar-benar hampir meninggal saja nanti tidak akan meninggal kalau belum waktunya. Tapi orang yang santai-santai aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, kalau sudah ajalnya ya jalan keluar kepleset, kepala terbentur, tidak tertolong aja. Ya jadi itu sebagai pengingat kita di mana hidup kita itu buat apa toh sebenarnya? Buat mempersiapkan bekal di mana kehidupan yang sebenarnya nanti. Di samping itu ya jangan kok terus mencari pahala terus. Kita hidup di dunia bersosialisasi, ya di mana umumnya lah diimbangi. Contoh begini, Mbak Laura hidup itu apa sih? Makan. Kalau makan terus nggak minum seret. Nah, hidup itu di dunia mempersiapkan bekal. Tapi kalau mempersiapkan bekal tidak diimbangi dengan sosial lainnya, ya terlihat aneh malah. Dimana ada porsinya masing-masing. Ya mencari rezeki, ya ibadah, ya berkumpul dengan keluarga, ya berkumpul dengan teman. Dan semua itu ada porsinya. Jangan bahkan dimana semua yang berlebihan itu juga tidak baik. Madu itu nggak ada penyakit, nggak ada jeleknya. Semua khasiat madu itu hebat, luar biasa. Dimana madu itu dihasilkan dari seekor lebah. Lebah itu dimana salah satu hewan terbaik di dunia. Bahkan dia ingin menyerang manusia aja dia mengorbankan nyawa. Jadi kayak lebah itu bisa dicontoh, dia tidak akan menyerang semarah apapun dia. Tapi kalau benar-benar sudah melewati batas, dia akan menyerang walaupun dia tahu konsekuensinya. Setelah menyerang dia akan mati. Itu dimana sengatan lebah itu kan kalau sudah tercabut dari tubuhnya dia akan mati. Iya. Itu adalah seekor lebah. Jadi seekor lebah itu mengajarkan kita untuk kesabaran yang sangat luar biasa. Jika dimana kesabaran kita sudah habis, ya kalian bertindak semau kalian apapun resikonya. Ya contoh gini lah, kita dilecehkan oleh orang, kita sabar, kita direndahkan oleh orang, kita sabar. Tapi kalau kesabaran kita sudah habis, kita dikuasai oleh emosi, kita menyerang orang, membacok, membunuh, menganiaya, kita bakal dapat ganjaran baliknya. Ganjaran di dunia ya penjara, hukuman mati, ya hukuman-hukuman yang ada di dunia. Belum nanti ganjaran yang di akhirat. Nah, itu makanya lebah itu mengajarkan kita kesabaran yang sangat luar biasa. Lebah membangun rumah semegah itu bagi dia dan menghasilkan madu sebanyak itu, diambil oleh manusia. Sabar, dia sabar, bangkit lagi, membuat rumah lagi, bikin madu lagi. Itu sabar banget ya, dimana kita mengajarkan kita untuk kesabaran dan
kejadian Mbak Vanessa. Sebenarnya banyak kejadian tuh, banyak, banyak tapi karena pada saat ini yang lagi ramai ya Mas. Mbak Vanessa itu menjadi sorotan utama. Mm-mm. Itu mengajak kita dimana pada saat ini kalian yang sehat-sehat saja tidak memungkiri besok kalian menemui ajalnya. Jadi persiapkan diri kalian, persiapkan bekal-bekal yang nanti dibutuhkan di akhirat. Jangan lupa sholat, berbuat baik, dan jangan menyakiti satu sama lain. Misalnya kita punya sakit hati sama orang, ya udah kita pendam aja, sabar. Nggak perlu berkuar-kuar, wah wong kae elek, wong kae menjijikan, wong kae najis perilaku ini. Tapi kalau orang itu diem, kamu bakal yang kena imbasnya sendiri. Wong kae kok bengak-bengok koyo ngono, orang ngojo kelakuane piye yo. Nah, malah kena sendiri. Jadi orang itu diam itu emas. Jadi musim hujan ini biasanya sih rawan penyakit. Tentang flu masuk angin, pilek gitu. Ya persiapkanlah untuk teman-teman semua yang berada dimanapun ya. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Dan jika yang sedang bekerja di luar negeri, dipertemukan lagi oleh keluarga tercinta di rumah. Keluarga mau menunggu ini. Iya, di rumah. Pasti kangen, paling video call, telepon. Soalnya saya sempat ngerasain di mana saya pergi jauh keluarga. Dan Mbak Laura baru lulus tahun ini ya? Iya, tahun ini Mbak. Ini kita langsung mau ke depan. Mau ke depan saja. Kita sambil nunggu detik-detik di mana Mas dikasih surprise nanti. Bagaimana keseruannya, tetap di Laura Lala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.